Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelam ke dunia zamrud yang hijau dan memesona. Tapi, kita nggak cuma akan bahas keindahannya, melainkan sesuatu yang sangat penting tapi sering bikin bingung. Treatment atau perlakuan pada zamrud. Pernah dengar soal cedar oil atau resin? Mana yang lebih baik? Apa bedanya treatment minor dengan significant? Nah, semua pertanyaan itu akan kita kupas tuntas hari ini. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya, terutama kalau kamu seorang kolektor, calon pembeli, atau sekadar pencinta batu permata. Pertama, kenapa sih zamrud perlu ditreatment? Jawabannya ada pada sifat alami batu ini. Zamrud adalah anggota keluarga beryl, sama seperti aquamarine. Tapi, tidak seperti saudaranya yang seringkali bening, zamrud secara alami memiliki banyak inklusi atau rekahan di dalamnya. Orang-orang di industri ini sering menyebutnya jardin dari bahasa Prancis yang artinya kebun, karena inklusi ini terlihat seperti lumut atau tanaman di dalam batu. Nah, rekahan-rekahan ini bisa mencapai permukaan batu, membuatnya terlihat kurang jernih dan juga lebih rentan retak. Disinilah treatment berperan. Tujuannya adalah untuk mengisi rekahan ini, meningkatkan kejernihan dan terkadang juga memperkuat struktur batu. Sekarang, mari kita bahas dua jenis treatment yang paling umum, cedar oil dan resin. Kita mulai dari yang paling tradisional dan diterima secara luas, yaitu cedar oil. Cedarwood oil atau minyak kayu cedar adalah minyak alami yang sudah digunakan selama ratusan tahun untuk merawat zamrud. Kenapa minyak ini? Karena indeks biasnya sangat mirip dengan indeks bias zamrud. Ini artinya, saat minyak masuk ke dalam rekahan, ia membuat rekahan itu jadi tidak terlihat oleh mata, sehingga zamrud tampak jauh lebih jernih dan berkilau. Prosesnya biasanya melibatkan pemanasan lembut pada zamrud dan merendamnya dalam minyak cedar hangat di bawah tekanan vakum agar minyak bisa meresap sempurna. Keuntungan utama dari cedar oil adalah treatment ini dianggap standar industri dan bisa diterima di seluruh dunia. Sebagian besar laboratorium gemologi besar seperti GIA atau Gubelin menganggap oiling sebagai praktik yang wajar. Keuntungan lainnya adalah proses ini bisa dibalik. Jika kamu mau, minyaknya bisa dibersihkan dari batu, meskipun ini jarang sekali dilakukan. Tapi ada juga kekurangannya. Karena minyak ini alami, seiring waktu ia bisa mengering, berubah warna jadi kekuningan atau bocor keluar, terutama jika zamrud sering terkena panas atau pembersih ultrasonik. Kalau ini terjadi, zamrud mungkin perlu di-oiling ulang untuk mengembalikan penampilannya. Nah, sekarang kita beralih ke lawannya. Resin. Resin adalah polimer sintetis. Ada berbagai jenis resin yang digunakan, mulai dari yang generik seperti Opticon sampai yang lebih canggih dan bermerek seperti Excel atau Permasafe. Cara kerjanya mirip dengan cedar oil, yaitu mengisi rekahan untuk meningkatkan kejernihan. Tapi, ada perbedaan besar. Setelah resin masuk ke dalam rekahan, biasanya ia akan dikeraskan, seringkali menggunakan sinar ultraviolet. Ini membuat treatment resin jauh lebih permanen dan stabil daripada cedar oil. Resin tidak akan mengering atau bocor keluar seperti minyak. Kedengarannya bagus kan? Tapi, disinilah perdebatan dimulai. Banyak pihak di industri perhiasan kelas atas memandang rendah treatment resin. Kenapa? Pertama, karena resin adalah bahan buatan, bukan alami. Ini dianggap mencemari keaslian batu. Kedua, karena sifatnya yang permanen, proses ini tidak bisa dibalik. Jika ada masalah dengan treatmentnya, misalnya ada gelembung udara yang terperangkap atau resinnya berubah warna seiring waktu, itu akan selamanya ada di dalam batu. Selain itu, penggunaan resin seringkali diasosiasikan dengan zamrud berkualitas lebih rendah yang memiliki banyak sekali rekahan. Resin yang lebih kental mampu mengisi celah yang lebih besar yang tidak bisa diisi oleh cedar oil. Karena itu, zamrud yang ditreatment dengan resin seringkali dihargai lebih rendah di pasaran dibandingkan dengan yang ditreatment dengan cedar oil dengan asumsi kualitas batu dasarnya sama. Jadi, mana yang aman? Dari sudut pandang stabilitas, resin lebih stabil. Tapi dari sudut pandang nilai, penerimaan pasar, dan tradisi,
Cheddar Oil adalah juaranya. Sebagian besar zamrud berkualitas tinggi di pasaran, katakanlah di atas $5.000, hampir pasti menggunakan Cheddar Oil. Kalau kamu membeli zamrud sebagai investasi, pilihlah yang menggunakan Cheddar Oil. Namun, jika kamu mencari zamrud yang lebih terjangkau untuk perhiasan sehari-hari dan tidak terlalu khawatir tentang nilai jual kembali, zamrud dengan treatment resin bisa jadi pilihan yang lebih praktis karena perawatannya lebih mudah. Yang terpenting adalah transparansi. Penjual yang jujur harus selalu memberitahukan jenis treatment apa yang digunakan. Sekarang, mari kita pindah ke istilah yang sering muncul di sertifikat lab, minor, moderate, dan significant oiling. Apa sih artinya? Istilah ini mengacu pada seberapa banyak rekahan di dalam zamrud yang diisi oleh minyak. Ini adalah indikator tidak langsung dari seberapa banyak inklusi atau rekahan yang dimiliki batu tersebut sejak awal. Kita mulai dari minor. Zamrud dengan treatment level minor berarti batu tersebut pada dasarnya sudah cukup bersih. Hanya ada sedikit rekahan halus yang perlu diisi. Batu-batu ini sangat langka dan sangat berharga. Mereka adalah kualitas teratas dari zamrud yang ditreatment. Kalau kamu menemukan zamrud dengan sertifikat yang menyatakan minor oiling, kamu sedang melihat batu permata yang istimewa. Selanjutnya adalah moderate atau sedang. Ini adalah level yang paling umum untuk zamrud berkualitas, baik hingga sangat baik di pasaran. Artinya, batu tersebut memiliki sejumlah rekahan yang terlihat, yang umum untuk zamrud, dan treatment minyak telah berhasil meningkatkan penampilannya secara signifikan. Sebagian besar zamrud indah yang kamu lihat di toko perhiasan kelas atas kemungkinan besar masuk dalam kategori ini. Harganya tentu lebih terjangkau daripada yang minor, tapi tetap mewakili kualitas yang sangat baik. Terakhir, ada significant atau prominent. Ini berarti zamrud tersebut awalnya memiliki banyak sekali rekahan yang menembus permukaan. Treatment minyak atau resin dalam jumlah besar diperlukan untuk membuat batu itu layak jual. Zamrud dalam kategori ini biasanya memiliki kualitas lebih rendah dan daya tahan yang mungkin sedikit terganggu karena banyaknya rekahan internal. Akibatnya, harganya jauh lebih rendah. Kamu harus lebih berhati-hati dengan zamrud seperti ini, terutama dalam hal perawatannya. Oh, dan ada satu lagi kategori yang paling didambakan, no oil atau untreated. Ini adalah cawan suci di dunia zamrud. Zamrud yang benar-benar bersih, jernih dan berkilau tanpa perlu treatment apapun. Batu seperti ini sangat langka, mungkin kurang dari 1% dari semua zamrud yang ditambang. Harganya bisa meroket, seringkali menyaingi, atau bahkan melampaui harga berlian dengan ukuran yang sama. Memiliki zamrud no oil adalah puncak dari koleksi batu permata. Jadi, sebagai kesimpulan, apa yang harus kamu lakukan sebagai pembeli? Pertama, selalu minta sertifikat dari laboratorium gemologi yang terpercaya. Sertifikat ini akan memberitahu kamu apakah zamrud itu ditreatment, jenis treatmentnya jika bisa diidentifikasi, dan levelnya apakah minor, moderate, atau significant. Kedua, pahami budget dan tujuanmu. Jika kamu mencari investasi jangka panjang, fokuslah pada zamrud no oil jika budget memungkinkan, atau setidaknya minor oiling dengan Cheddar Oil. Jika kamu mencari perhiasan indah untuk dipakai dengan budget yang lebih masuk akal, zamrud dengan moderate oiling adalah pilihan yang fantastis. Dan jika kamu baru memulai dan ingin memiliki zamrud pertama dengan harga yang sangat terjangkau, zamrud dengan treatment significant atau bahkan resin bisa dipertimbangkan, asalkan kamu tahu persis apa yang kamu beli dan harganya mencerminkan kualitasnya. Kuncinya adalah edukasi dan transparansi. Jangan takut untuk bertanya kepada penjual. Penjual yang baik akan dengan senang hati menjelaskan semua detail tentang batu yang mereka jual. Ingat, tidak ada yang salah dengan zamrud yang ditreatment. Ini adalah praktik yang diterima dan sudah berlangsung lama. Yang salah adalah jika treatment tersebut tidak diungkapkan kepada pembeli. Semoga penjelasan panjang lebar ini bermanfaat ya. Dunia zamrud memang kompleks, tapi itulah yang membuatnya begitu menarik. Setiap batu punya ceritanya sendiri, termasuk cerita tentang bagaimana ia dirawat untuk menunjukkan keindahan terbaiknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Kalau kamu suka video seperti ini dan ingin belajar lebih banyak tentang dunia batu permata, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kamu bahas, tinggalkan saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.